Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafa Akram dengan NIM 202305304006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori agenda setting. Jadi apa saja yang saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian teori agenda setting. Yang kedua, agenda setting menurut para ahli. Yang ketiga, kajian atau penelitian tentang agenda setting. Yang keempat, konsep agenda setting. Yang kelima, pengaruh media massa terhadap teori agenda setting. Yang keenam, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi isi media. Yang ketujuh, tokoh-tokoh dalam perkembangan teori agenda setting. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu apa sih agenda setting itu? Teori agenda setting secara garis besar menggambarkan bahwa media massa memainkan peran yang cukup besar dalam mempengaruhi halayak, juga mempertimbangkan cara-cara media mempengaruhi persepsi tentang isu hari ini. Teori ini sangat relevan ketika membahas pengaruh dan dampak media terhadap audiens atau penonton. Bahkan, di era digital, teori ini memodifikasi konsep kekuatan media massa untuk mempengaruhi halayak. Pemirsa memiliki kemampuan untuk menghasilkan opini dan memiliki caranya sendiri dalam memandang dunia. Hal ini secara alami mengubah perilaku halayak dalam hal produksi media dan konsumsi media. Jadi, teori agenda setting secara umum menjelaskan bahwa media massa memainkan peran penting dalam mempengaruhi halayak, yang juga mempertimbangkan bagaimana media mempengaruhi persepsi terhadap isu-isu terkini seperti yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, agenda setting menurut para ahli. Merujuk pada pandangan Maxwell Malthouse dan Donald Lewis Howe, teori ini memiliki peran penting yang dimainkan media arus utama, tempat para jurnalis, editor, reporter bekerja dan menyusun agenda publik. Jadi di sini pada penelitian Malthouse dan Shaw menjelaskan bahwa media massa mempunyai kekuasaan untuk mengatur agenda dan fokus perhatian masyarakat melalui pemilihan topik berita, sehingga memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Pemberitaan media yang intensif terhadap suatu topik dapat membentuk persepsi dan prioritas perhatian masyarakat. Dengan kata lain, media mempunyai kemampuan untuk memilih topik berita mana yang mendapat perhatian lebih, sehingga memengaruhi apa yang dianggap dan tidak dianggap penting oleh masyarakat. Selanjutnya, beberapa penelitian atau kajian tentang agenda setting. Yang pertama adalah Victor in People Head. Yang kedua, penelitian agenda setting oleh Bernard Cohen. Yang ketiga adalah Jurnal Public Opinion Quarterly dalam buku berjudul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Yang pertama tentang Victor in People Head. Teori ini menyatakan bahwa media massa menciptakan gambaran sebuah peristiwa dalam pikiran individu. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dunia dipengaruhi oleh representasi mental dan gambaran yang ada dalam pikiran mereka. Menurut Lippmann, masyarakat tidak mempunyai akses langsung terhadap realitas objektif, namun membentuk pemahaman melalui gambaran mental yang dibentuk oleh pengalaman, media, dan sosialisasi. Teori ini menekankan pentingnya media sebagai pembentukan persepsi dan bahwa dengan mengandalkan media dan gambaran mental yang diciptakan oleh pengalaman kita tidak dapat merumuskan pemahaman yang akurat tentang dunia nyata. Selanjutnya tentang penelitian agenda setting oleh Bernard Cohen. Teori ini mengungkapkan tentang press may not successful much of time in telling people what to think, but stunning successful telling readers what to think about. Dalam bahasa Indonesia, diungkapkan itu berarti pers mungkin tidak selalu berhasil dalam memberitahu orang bagaimana harus berpikir, tetapi sangat berhasil dalam memberitahu pembaca tentang apa yang harus dipikirkan. Selanjutnya tentang Jurnal Public Opinion Quarterly dalam buku berjudul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Dalam penelitian tersebut, mereka menekankan bahwa media massa mempunyai kekuatan untuk menentukan agenda dan fokus perhatian publik dengan memilih dan menekankan topik berita tertentu. Dalam penelitiannya, Malthouse and Shaw menemukan hubungan antara prioritas topik berita yang diliput media dan prioritas topik yang dianggap penting oleh publik. Dengan kata lain, media tidak hanya dapat memberitahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, namun juga membentuk cara masyarakat berpikir mengenai topik tertentu. Kajian ini merupakan dasar untuk memahami peran media dalam membentuk agenda setting. Selanjutnya tentang konsep agenda setting. Konsep agenda setting berawal dari pemikiran Walter Lippmann dalam buku Public Opinion. Meskipun bermula dari pemikiran Lippmann tentang opini publik, Lippmann tidak pernah menggunakan istilah teori agenda setting dalam bukunya. Lippmann memberikan landasan pemikiran bagi kemunculan teori agenda setting tentang peranan vital yang dilakukan media massa dalam mengaruhi pembentukan atau pengaturan gambaran tertentu di benak publik.
Dan pengaruh media massa terhadap teori agenda setting adalah media massa memiliki pengaruh terhadap terbentuknya agenda setting. Media berperan dalam menyusun opini publik melalui agenda media, tetapi pengaruh media tidak selamanya dalam hal positif. Dan apa saja sih faktor yang mempengaruhi isi media? Yang pertama adalah faktor internal pekerja, yang kedua adalah faktor eksternal pekerja, dan yang ketiga adalah faktor ideologi pekerja. Kedua tokoh ini terkenal karena mengembangkan teori agenda setting. Pada tahun 1972, mereka menyampaikan hasil penelitiannya untuk menguji hipotesis bahwa berita media memiliki pengaruh terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh publik Amerika. Kesimpulannya adalah, teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan penentu kebenaran karena media massa mampu memindahkan dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting.